Di era digital dan globalisasi saat ini menunjukkan bahwa generasi muda ini sangat kurang sekali dalam pemahaman tentang pahlawan. Malah bisa saja generasi muda ini malah lebih paham dengan budaya asing daripada bangsanya sendiri. Bukan tentang pahlawan saja, tapi budayanya, bajunya, culture-nya malah lebih hafal dengan budaya asing. Jadi lewat drama singkat ini kita akan menunjukkan bahwa apakah kita masih peduli nih dengan bangsa sendiri. Ayo kita lanjutin. Guys, habis kelas ini ada lomba kuis kemerdekaan loh. Siapa yang mau ikut? Aduh, jangan gua lah. Gua pahlawan Aceh aja udah lupa. Gua aja mikir kalau Diponegoro itu nama jalan di Jakarta. Kalau di ada jalan sih. Iya, tapi serius deh, kita tuh kayaknya lebih hafal sih nama pemain drama Korea dibanding nama pahlawan kita sendiri. Iya, makanya kita tuh kalau ditanya soal sejarah pada blank semua. Nah itu dia, kenapa ya kok kita bisa sampai kayak gini? Hai, kalian lagi ngobrolin apa? Kita tuh lagi mikir ya. Kita ada di sini tuh karena perjuangan para pahlawan ya. Tapi kita tuh malah sering lupa sama mereka ya nggak sih? Ya bener banget gak sih kalau generasi kayak kita yang lupa, siapa yang bakal ngikutin semangat perjuangan mereka? Iya sih benar. Kadang tuh aku mikir kan, kita kan kalau sejarah diajarinnya tuh kayak hafalan ya. Jadi rasanya aku sering ngerasa kayak kita tuh nggak bisa ngerasain langsung perjuangan mereka tuh kayak gimana. Iya, kalau kita lebih peduli, mungkin ceritanya bakal lebih hidup. Bener sih. Harusnya ada cara baru buat ngalihin sejarah bangsa ke generasi muda kayak kita. Bikin podcast aja dan itu nyeritainnya kayak tentang pahlawan gitu, bukan kayak nyeritain pahlawan di film-film. Atau buat short movie, bikin adegan perjuangan itu tapi dikemas kekinian. Atau bikin konten Instagram kalau TikTok. Nah bener banget tuh, intinya kita tuh harus buat sejarah kita berbagi, bukan cuma hafalan aja. Dan ngajak teman-teman yang lain buat ikut. Bener banget, karena tanpa sejarah bangsa kita itu tuh kayak kapal tanpa air. Kelas. Berdasarkan survei Kemendikbudristek dan LIPI 2022 ditemukan bahwa hanya sekitar 30-40% mahasiswa yang mampu menyebutkan lebih dari 5 nama pahlawan nasional secara benar. Selain itu, banyak mahasiswa yang lebih mengenal budaya asing seperti K-pop, drama Korea, dan juga budaya barat dibandingkan dengan budaya lokal. Hal ini diperkuat dengan data penggunaan media sosial, di mana lebih dari 70% konten yang diakses mahasiswa berasal dari luar negeri. Penyebab utama dari kurangnya semangat kebangsaan Indonesia meliputi pola pembelajaran sejarah yang terkesan bersifat hafalan dan tidak kontekstual, kurangnya pengenalan budaya lokal terhadap kehidupan sehari-hari, serta media asing yang mendominasi kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Penyebab-penyebab ini menghasilkan dampak-dampak yang merugikan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah melemahnya semangat kebangsaan Indonesia, serta melemahnya rasa kesadaran terhadap isu-isu nasional yang sedang kita hadapi pada saat ini. Dari sisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jika semangat kebangsaan luntur, maka kewajiban bela negara juga terancam untuk terabaikan. Solusi yang telah dilakukan oleh beberapa institusi mencakup program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian ada pengenalan pendidikan karakter di perguruan tinggi, serta ada program pertukaran mahasiswa merdeka, di mana semua ini bertujuan untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan antar daerah. Akan tetapi, keterlibatan aktif para mahasiswa masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, lebih kolaboratif, lebih relevan dengan minat-minat generasi muda, sehingga nilai-nilai Pancasila itu dapat kita hayati dengan lebih dalam. Masalah kurangnya semangat kebangsaan ini jelas bertentangan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, salah satunya Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena lemahnya ikatan emosional mahasiswa dengan bangsanya sendiri dapat mengganggu rasa persatuan nasional. Selanjutnya, Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mahasiswa yang apatis terhadap bangsa cenderung tidak peduli pada ketimpangan sosial dan peran aktif dalam pembangunan nasional. Nah, ada beberapa aksi nyata yang dapat kita lakukan, yaitu seperti membuat konten di media sosial terkait dengan sejarah, lalu mengadakan acara kampus yang bertemakan cinta tanah air, dan membuat kunjungan ke tempat bersejarah, serta mengenalkan budaya lokal, dan berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat. Itu semua dapat menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap bangsa.